Shalom jemaat dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama kembali datang di hadapan Tuhan untuk beribadah. Namun sebelumnya saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk boleh mengambil waktu teduh terlebih dahulu di hadapannya. Mari dengan perlahan kita bangkit berdiri. Saudara dikasih Tuhan, ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai setiap kita. Amin. Shalom jemaat sekalian. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita. Kita masih diberi kesempatan, diberikan nafas kehidupan. Kita bisa bangun hari ini. Kita bisa datang ke hadiratnya sekarang. Semua karena kuasa dari Tuhan. Saya tahu kita memiliki banyak masalah, apalagi selama pandemi ini. Namun saya ingin kita semua melepaskan itu sejenak. Kita masuk ke ruangnya, ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu,
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nyanyikan sekali lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kau kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan kami, Raja kami, penyelamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh memasuki ruang-Mu yang maha kudus Bapa. Bapa, Engkau tahu setiap masalah yang kami alami, setiap perintangan yang sedang kami lalui. Namun Tuhan, hari ini dan setiap harinya kami ingin berserah di dalam nama-Mu. Kami ingin menjadikan-Mu ya Tuhan seorang pemimpin di dalam hidup kami ya Bapa. Layakan kami dan kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Tuhan kita hebat, Tuhan kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari kita angkat satu pujian, betapa hebat, betapa kuat. Mari kita sambil bertepuk tangan dengan semangat. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa
di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan sekali lagi, betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, saya ingin mengingatkan, di dalam permasalahan yang boleh kita lewati, yang boleh kita alami, saya ingin mengingatkan bahwasanya penyertaan Tuhan selalu ada. Karena Dialah Tuhan yang penuh kuasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dialah sumber kekuatan di dalam hidup kita. Satu pujian untuk mengingatkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, dalam Yesus. Kau Tuhan penuh
Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan rangkaian seri kita, yaitu dari ketujuh tanda atau mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, saudara. Kita sampai pada tema, yaitu Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Saudara, seperti yang telah dikhotbahkan pada minggu lalu ya saudara, yang penting itu bukan mukjizatnya, tetapi maknanya. Jadi ketika nanti kita akan merenungkan Yesus itu melakukan mukjizat, membagikan 5 roti 2 ikan buat banyak orang, saudara, yang kita tuh mesti fokus bukan pada perbuatannya itu, tapi fokus kepada apa yang ingin dia ajarkan kepada setiap kita, apa yang ingin dia capai, saudara ya, apa yang ingin dijelaskannya pada bagian ini. Oke, saudara, pada bagian ini yang sebenarnya ingin disoroti itu adalah bagaimana Yesus itu ingin mendidik murid-muridnya. Jadi dari peristiwa ini, nanti kita akan melihat Yesus itu sebenarnya sedang mendidik murid-muridnya, saudara. Oke, kita langsung saja, kita mari buka Alkitab dari Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai yang ke-14, saudara. Kita baca bersama-sama, saudara. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi itu sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata padanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu ini. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Tolonglah juga setiap kami supaya Engkau boleh jauhkan hal-hal lain, pikiran-pikiran kami saat ini, yang mungkin berpotensi mengganggu kami, supaya kami gak bisa mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengarahkan hati kami saat ini 100% hanya ingin mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, kita langsung saja, kalau kita lihat yang di ayat yang kedua, saudara, itu dikatakan orang-orang banyak itu mengikut Yesus bukan karena Tuhan Yesus sendiri, saudara, melainkan karena mukjizat yang dilakukannya. Ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Banyak penafsir setuju, orang-orang banyak ini, saudara, mereka itu bukan sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Mereka itu adalah tipe penonton, bukan tipe follower. Saudara, hal ini sudah sering kali dicela oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak ingin mental penonton ini, saudara, itu dimiliki oleh murid-muridnya. Saudara, bedanya follower sama penonton, saudara bisa tahu ya. Penonton itu adalah, ya dia hanya ikut saja. Ikut terus lihat, wah Tuhan Yesus hebat ya, dia bisa melakukan ini ya. Udah stop sampai situ. Kalau follower, dia kemudian melihat, wah Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Aku mau ikut setia sampai akhir. Nah, itu bedanya. Nah, Tuhan Yesus ingin murid-muridnya ini memiliki mental seorang murid. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya memiliki mental seorang follower yang sejati. Saudara, sejak awal Tuhan Yesus itu memang dalam pelayanannya, dia itu menaruh fokus pada murid-muridnya. Dia keliling kemana-mana selalu bawa murid-muridnya, ke-12 murid-muridnya. Dia melakukan mukjizat ini, mukjizat itu. Saudara, tujuannya, saudara, dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Ada hal-hal yang ingin saya ajarkan pada kalian melalui peristiwa-peristiwa ini. Nah, termasuk dalam peristiwa yang akan kita renungkan ini, Yesus memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Nah, ini akan kita sama-sama merenungkan, saudara, karena Tuhan Yesus itu ingin mendidik murid-muridnya menjadi seorang follower yang sejati. Nah, kita langsung loncat di ayat yang kelima, saudara ya. Kita baca ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang padanya, berkatalah ia pada Filipus. Dia bertanya, saudara, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ini menarik sekali, saudara. Tuhan Yesus, dia justru bertanya kepada Filipus. Ini agak aneh sih. Mestinya pertanyaan ini dilontarkan oleh Filipus kepada Yesus. Tuhan, di mana kita beli makanan? Nih banyak orang belum makan nih. Udah dari tadi, mungkin dari tadi pagi sampai sore ini, mereka dengar khotbah Tuhan, tapi mereka nih belum makan nih. Ya kan? Mestinya murid-muridnya yang tanya. Tapi Yesus mungkin tahu murid-muridnya akan bertanya seperti itu. Karena itu Yesus yang bertanya duluan pada mereka. Kita lihat yang di ayat yang ke-6, saudara ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi tujuannya, saudara, Tuhan Yesus itu ingin menguji. Nah, saudara, saya ingin tekankan dulu di sini ya. Mencobai di sini adalah terjemahan yang salah, saudara. Terjemahan yang tepat itu adalah memakai kata menguji, saudara. Ada perbedaan antara menguji dengan mencobai. Mencobai itu, saudara, kecenderungannya adalah untuk menjatuhkan orang. Iblis itu mencobai manusia, pencobaan. Saudara. Tetapi kalau Tuhan tidak pernah mencobai kita, Tuhan itu menguji kita. Menguji itu selalu endingnya adalah untuk meningkatkan iman kita. Abraham diuji oleh Tuhan. Dipersembahkan Ishak anakmu kepadaku. Nah, setelah lewat peristiwa itu kita bisa lihat iman Abraham semakin dikuatkan. Ya, saudara, pada bagian ini ayat yang ke-6, saudara, Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin menguji murid-muridnya, menguji Filipus. Dia ingin tahu bagaimana respon Filipus itu sebagai muridnya. Dia ingin tahu, kamu sudah ikut aku selama ini. Bagaimana responmu? Bagaimana reaksimu, imanmu? Jawabanmu itu gimana? Saudara, Tuhan Yesus itu mengharapkan murid-muridnya itu, Filipus itu bisa menjawab begini, saudara. Baik, Tuhan, kami tidak tahu mesti beli di mana. Tetapi yang kami tahu, Tuhan, Engkau sanggup, Engkau dapat menyediakannya buat orang banyak ini. Kami tidak tahu caranya, Tuhan. Tapi kami berserah kepadamu. Kami percaya kepadamu. Saudara, itu jawaban yang diinginkan oleh Tuhan Yesus.
Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Karena dengan Filipus menjawab dengan jawaban seperti ini, itu menunjukkan kualitas imannya sebagai murid Kristus, saudara. Sebagai follower yang sejati, dia tahu kepada siapa dia itu ikut. Saudara, tetapi ternyata jawaban Filipus itu, saudara, beda sekali. Kita lihat di ayat yang ke-7 ya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Saudara, jawaban yang begitu sangat pesimis, saudara. Pesimis sekali. Nah, saudara, saya mesti jelaskan ini. Sebenarnya orang yang hadir saat itu bukan cuma 5.000 orang. 5.000 itu cuma laki-lakinya saja. Seperti yang di ayat yang ke-10 ya. Nah, ada keterangan di situ, di mana 5.000 itu hanya laki-lakinya. Nah, banyak penafsir, saudara, mengatakan bahwa orang yang hadir saat itu kisarannya 15.000 sampai 20.000 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ada yang bersama dengan pembantunya. Itu ada 15.000 sampai 20.000, itu banyak sekali. Oh, pantaslah Filipus bisa pesimis. Ya, saudara. Oke, kita lanjut nih, saudara ya. Saya mesti kasih tahu saudara dulu. Saya mau kasih tahu informasi buat saudara. 200 dinar. Saudara jangan pikir gini, roti itu, satu roti seharga 200 dinar. No. 200 dinar itu, saudara, itu setara dengan 6 sampai 7 bulan kali gaji. Karena 1 dinar itu adalah upah untuk 1 hari. Jadi kalau 200 dinar itu adalah upah untuk 200 hari, yaitu sekitar 6 bulan sampai 7 bulan ya, antara itu. Saudara, itu uang yang banyak. Jadi kira-kira yang mau dikatakan Filipus itu gini, kita kumpulin uang 6 sampai 7 bulan gaji untuk beli roti yang banyak. Berarti kalau gaji selama 6 bulan, 7 bulan ya, itu dibeli, kita untuk belikan roti saja itu kan bisa banyak sekali rotinya. Tetapi tetap tidak cukup, Tuhan. Kira-kira itu yang mau dikatakan Filipus. Saudara, ternyata Filipus, saudara, saat itu dia kehilangan fokus kepada Yesus yang Maha Kuasa. Dia tidak bisa melihat kemahakuasaan Yesus. Kenapa? Karena dia terlalu fokus pada situasinya saat itu. Dia melihat ini ada 15 sampai 20.000 orang. Bagaimana terus toko-toko dan banyak tutup, bagaimana kita akan berikan makan ini? Dia terlalu fokus pada situasinya, pada akhirnya itu mengaburkan penglihatannya bahwa Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apa saja. Dia tidak bisa melihat itu lagi. Lanjut, saudara. Bukan cuma Filipus, Andreas, ya, muridnya yang lain juga berkata pada Yesus begini, di sini ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Saudara, sama pesimisnya. Jadi mereka sudah ketemu, oh ada satu anak. Anak itu, saudara, sebenarnya udah remaja ya. Dia ada bawa 5 roti, 2 ikan. Itu sebenarnya untuk dirinya sendiri dan keluarganya mungkin. Tapi kemudian Andreas melaporkan pada Yesus, tapi apa artinya ini? Kita nggak bisa bagikan pada semua orang kan, yang pastinya ada 20.000 orang. Gimana caranya? Pesimis lagi. Saudara, situasi, saudara, akhirnya membuat mereka tidak bisa melihat Tuhan. Yesus saat itu hanya seperti manusia biasa yang mereka lihat, saudara. Saudara, situasi sulit itu berpotensi membuat kita itu tidak bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Seringkali, saudara ya, kita seringkali terjebak di dalam situasi kita. Kemudian kita itu jadi apa, saudara? Kita itu jadi mengkecilkan Tuhan. Bukankah demikian? Ketika kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Oh, ada orang-orang dalam situasi sulit, dia bisa mencari Tuhan. Tapi saudara, kecenderungannya adalah apa, saudara? Dia akan terlalu fokus kepada situasinya. Nah, saudara, berbahayanya kalau kita terlalu fokus pada satu situasi kita jadi tidak bisa melihat Tuhan. Ini ibaratnya begini. Kita tuh ingin melihat satu pemandangan yang indah jauh di sana. Ya, di sana ya, saudara ya. Pemandangan indah di sana. Kemudian kita ambil teropong. Kita mau lihat. Ketika kita lihat, lalu kita tuh mengeluh. Lah, ini teropongnya rusak apa ini? Atau pemandangannya yang jelek. Ya.
Kok apa yang kulihat ada hitam-hitamnya? Saudara, ternyata saudara ketika dia cek, oh di balik lensa itu, di dalam lensa ada daun-daun kering kecil yang menempel di balik lensa teropong itu. Ya wajar saja kamu bisa kamu lihat ada hitam-hitam pemandangannya, jadi nggak bagus. Yang perlu kamu lakukan apa? Ya buang dulu itu daun-daun kecilnya itu dari lensa teropong, ya kan? Baru bisa lihat dengan jelas. Saudara sama. Kalau kita ingin melihat Tuhan dengan jelas, kita ingin mengalami Tuhan dengan jelas, kita tuh mesti menanggalkan dulu pemikiran-pemikiran, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kemudian kita serahkan itu pada Tuhan, datang kepada Tuhan. Saudara, datanglah pada Tuhan dengan hati just me and God. Jangan saudara bawakan masalah di dalam pikiran saudara juga. Masalah itu saudara serahkan di kaki Tuhan. Saudara, memang sih saudara ya, sekarang ini yang terlihat itu hanyalah hujan lebat. Ya. Hanyalah awan gelap. Kelihatannya begitu. Tapi saudara itu jangan lupa bahwa di balik awan gelap itu ada matahari yang tetap bersinar. Ya kan? Bukan berarti kalau kita sekarang sedang mengalami badai, berarti Tuhan itu sudah tidak ada. Tuhan tetap ada. Dia tetap bersinar, dia tetap menyertai kita. Cuman kita belum bisa melihat saat itu. Nah, yang ingin Tuhan Yesus yang ingin Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya, pada setiap kita adalah, kita itu bisa melihat dengan iman. Meskipun situasinya nggak mendukung, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah ada di sana dan Tuhan sudah bisa, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan saudara. Amin saudara. Nah saudara, saya bayangkan begini, murid-muridnya kan sudah lama nih ikut Tuhan Yesus ya. Udah 2 tahun lebih mereka ikut Yesus. Udah sering lihat mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ini dalam pikiran saya, mestinya iman murid-murid ini bisa makin kuat. Ya nggak sih? Saya bayangkan kalau diri saya ya, saya ikut Tuhan. Saya lihat langsung loh ini. Jadi bukan cuman dengar kata orang, tapi lihat langsung. Yesus sembuhkan anak pegawai istana, dari perkataannya saja, ubah air jadi anggur, menyembuhkan penyakit 38 tahun, dan sebagainya. Masih banyak mukjizat yang dilakukannya. Saudara, mestinya itu bisa membuat iman murid-murid itu semakin dikuatkan. Ya kan? Tetapi kok fakta yang terjadi di sini adalah justru enggak ya. Kenapa ketika Yesus melontarkan pertanyaan yang sebenarnya ingin menguji iman daripada Filipus dan murid-muridnya, mereka justru menunjukkan bahwa Yesus itu sepertinya tidak sanggup melakukan hal itu. Jadi saudara, setelah saya renungkan, ternyata saudara, kuatnya iman kita itu bukan ditentukan oleh seberapa sering kita mengalami pengalaman-pengalaman spiritual. Pengalaman spektakuler lebih tepatnya, saudara. Bukan ditentukan oleh itu, saudara. Tetapi ditentukan oleh seberapa sering kita itu fokus kepadanya. Seberapa sering kita itu terus menaruh perhatian pada Yesus di dalam setiap area hidup kita. Waktu kita itu lagi bekerja, kita fokus pada Tuhan. Waktu kita melakukan hal lain, kita tetap fokus kepada Tuhan. Lagi dalam situasi sulit, tetap fokus pada Tuhan. Waktu lagi diberkati Tuhan, makmur, tetap fokus pada Tuhan. Saudara, itulah yang akan membuat iman kita itu menjadi kuat. Karena saudara, untuk apa pengalaman-pengalaman spektakuler, pengalaman-pengalaman kita pernah ditolong oleh Tuhan, kalau ternyata itu hanya untuk dilupakan. Saudara, seharusnya pengalaman-pengalaman spektakuler, pengalaman-pengalaman luar biasa, setiap kita pernah ditolong Tuhan, amin. Seharusnya itu bisa membuat iman kita itu makin kokoh. Harusnya itu bisa membuat kita semakin fokus kepada Tuhan, saudara. Jadi saudara, yang penting itu adalah bukan pengalaman-pengalaman kita pernah ditolong oleh Tuhan. Tapi bagaimana kalau kita sudah pernah ditolong Tuhan, kita itu fokus kepadanya. Kita itu jadi semakin mau fokus pada Yesus. Pada kemahakuasaannya, pada kemampuannya, saudara. Nah, saudara, itulah ciri seorang follower yang sejati. Ketika kita fokus padanya, saudara, baru kita dapat dikategorikan sebagai pengikutnya. Kan iya, saudara ya. Kita itu
kalau kita mengatakan saya adalah pengikut Kristus, maka kita harus fokus terus pada Kristus. Namanya juga pengikut. Pengikut akan selalu fokus kepada orang yang dia ikuti. Kalau dia katakan saya pengikut Kristus, tetapi yang dia fokus itu adalah hal-hal lain, masalahnya, berkat, uang, itu berarti dia bukan pengikut Kristus. Dia pengikut banyak. Pengikut masalah, pengikut uang, dan sebagainya. Saudara, saya setidaknya di sini saudara ada dua hal, saudara. Ada dua ancaman yang bisa mengancam iman kita itu nggak bisa bertumbuh. Pertama, seperti yang terdapat di dalam firman Tuhan ini saudara, yaitu situasi buruk, masalah. Jadi situasi yang buruk itu bisa membuat kita itu tidak bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Tetapi saudara yang kedua, situasi baik juga bisa membuat kita tidak bisa melihat Tuhan juga. Tidak bisa fokus pada Tuhan juga. Berkat ya saudara ya, uang yang berlimpah, itu bisa membuat kita juga akhirnya gak bisa fokus kepada Tuhan. Itu dua-duanya berbahaya. Saudara, penting untuk setiap kita saudara, di dalam dua situasi ini, kita tetap bisa fokus kepada Tuhan. Tetap ikut Dia. Tetap lakukan apa yang menjadi perintahnya. Tetap melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Kita tidak mengikuti suara-suara lain yang ingin membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Nah, begini ya saudara. Waktu kita itu berkata fokus pada Tuhan, itu bukan berarti ya udah kita itu nggak usah memikirkan lagi masalah-masalah kita. Kita nggak usah mikirkan lagi pekerjaan-pekerjaan saya. Saya terus fokus. Saudara, bukan fokus yang seperti itu, saudara. Kita tetap memikirkan bagaimana kita menghandle masalah kita ini di pekerjaan kita, bagaimana kita menghandle masalah dalam keluarga kita. Kita tetap memikirkannya, tetapi dengan hati yang fokus kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada perbedaan, saudara, antara orang yang memikirkan ya masalahnya tanpa Tuhan dengan orang-orang yang memikirkan bagaimana handle masalahnya bersama dengan Tuhan. Itu ada perbedaan. Kalau orang yang pertama, dia akan memikirkan bagaimana menghandle masalah dengan hati yang kacau, dengan hati yang tidak tenang, dengan hati yang tidak aman, saudara. Gak damai, semeraut. Tapi orang yang kedua, dia memikirkan bagaimana handle masalahnya dengan hati yang tenang, dengan hati yang yakin. Karena dia tahu, dia memikirkannya bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menjamin hidupnya. Dia nggak takut. Dia ada dalam gendongan Tuhan. Dia nggak takut. So ini ada dua perbedaan. Nah itu maksud saya saudara. Jadi ada perbedaan dalam fokus dengan memikirkan. Ya, kita tetap memikirkan bagaimana menghandle hidup kita, tetapi kita fokusnya tetap pada Tuhan. Jangan kau menaruh fokus pada masalah-masalahmu. Itu tidak akan menolongmu, malah membuat kita semakin semeraut, membuat kita semakin pusing dalam menjalani hidup ini, saudara. Jadi saudara, follower Yesus tetap memikirkan bagaimana cara terlepas dari masalah, tapi dengan hati yang fokus pada kemahakuasaan Yesus Kristus. Lanjut saudara di ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 ya saudara. Nah disinilah luar biasanya Tuhan kita. Yesus mengatakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata pada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, luar biasa banget ya. 5 roti dan 2 ikan bisa dibagi menjadi makanan yang super melimpah untuk 15.000 orang ini sampai 20.000 orang ya.
Banyak sekali saudara. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Banyak sekali saudara. Ini luar biasa. Saudara jangan tanya saya bagaimana cara Yesus itu membaginya contoh. Ya saya tidak tahu saudara ya. Tapi yang saya tahu Tuhan Yesus mampu. Yang saya tahu Tuhan kita itu mampu melakukan hal itu. Bukan hal yang mustahil baginya saudara. Nah saudara, dan perlu saya katakan pada setiap kita, hal ini itu bukan tidak masuk akal saudara. Oke? Tetapi hal ini berada di luar akal pengetahuan kita. Jadi saudara, ini beda sekali. Banyak orang-orang yang ingin menyerang agama Kristen kemudian mengatakan, oh ini perbuatan Yesus lakukan ini nonsense, tidak make sense, ya, gak mungkin itu. Bagaimana cara dia membagikan seperti itu? Ini adalah dongeng belaka, gak nyata, bukan aktual. Menurut mereka itu adalah nonsense, saudara. Tapi yang saya mau katakan, saudara, loh, kenapa nonsense? Ini justru ada hal yang make sense sekali. Kenapa make sense? Yang melakukan siapa? Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya kan? Dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita manusia awalnya tidak ada, diciptakan menjadi ada. Lantas apa susahnya buat dia untuk membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang sangat banyak? Apa sulitnya? Jadi itu hal yang make sense karena yang berbuat Tuhan. Kecuali kalau sekarang saya mengatakan, ya, yang membuat 5 roti 2 ikan menjadi banyak adalah Robin Tedores. Nah itu nggak make sense karena saya manusia biasa. Tapi karena yang melakukan adalah Tuhan, itu make sense sekali. Tetapi itu di luar sense kita, itu di luar akal pengetahuan kita, beyond sense. Jadi saudara mesti bisa bedakan nonsense dengan beyond sense. Jadi saudara, ini adalah hal yang masuk akal ya. Ini bukan dongeng, tetapi ini adalah peristiwa yang faktual. Kisah nyata, saudara. Ya, luar biasa Tuhan kita. Oke, anyway, saudara. Murid-murid saat itu saya yakin benar-benar gak bakal menyangka guru mereka sekali lagi bisa menunjukkan mujizat yang gak pernah mereka pikirkan. Mereka kaget, saudara. Dan memang, saudara, ini adalah satu cara yang sebenarnya Tuhan itu ingin lakukan dengan tujuan apa? Dengan tujuan mendidik murid-muridnya. Dia ingin ajarkan pada mereka. Tuh, tadi kalian bilang apa? Tadi kalian bilang, beli di mana roti seharga 200 dinar juga nggak bisa beri makan buat orang banyak. Ya kan? Tapi Yesus kemudian ingin mengatakan pada mereka, Filipus, Andreas, kalian yang lain, kalian tadi terlalu fokus sama situasi kalian. Kalian akhirnya nggak jadi kabur melihat saya. Kalian kabur melihat kemahakuasaan saya. Nah, dengan Yesus sudah melakukan mukjizat ini, saudara, saya yakin iman murid-murid itu akan semakin dikuatkan. Mereka sekali lagi diajarkan Yesus, ayo, fokuslah kembali kepada aku. Fokuslah kembali kepada Yesus Kristus. Saudara, setiap kita, saudara, pernah mengalami pertolongan Tuhan, amin. Saudara, setiap kita yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, fokuslah kepadanya. Harusnya itu membuat kita mau semakin fokus kepadanya. Dan saudara, saat ini saya ingin mengajak setiap kita ya. Saya yakin setiap kita pernah ditolong Tuhan masa lalu. Oke? Saat ini kita mungkin sedang berada dalam kesulitan. Saya ingin saudara untuk coba kita itu flashback kembali. Momen-momen di mana Tuhan itu pernah menolong saudara. Waktu saudara itu dalam keadaan yang sulit sekali. Tapi toh Tuhan tolong kan? Flashbacklah kembali saudara. Dan biarlah itu boleh menghantarkan saudara dan saya bisa semakin kuat di dalam fokus kepada Tuhan. Saya mau menanggalkan masalah-masalah saya sekarang. Saya mau fokus hanya kepada Tuhan. Saudara, itulah mental seorang follower, yaitu follower yang terus fokus kepada Tuhan. Tetap fokus pada Yesus meskipun diterjang badai masalah, meskipun diterjang oleh badai berkat juga.
Saudara, dia nggak ingin ada hal apapun yang bisa menggeser posisinya dalam hidup kita. Tuhan Yesus ingin selalu menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami senantiasa fokus kepada Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah tidak ada hal apapun yang dapat menggeser posisi Tuhan dalam fokus kami. Jangan biarkan situasi sulit menggeser posisi Tuhan. Jangan biarkan berkat menggeser posisi Tuhan dalam hidup kami. Saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang dalam situasi yang tidak mudah, sulit. Tolong kami supaya kami boleh kembali flashback bagaimana Tuhan sudah pernah menolong kami. Dan biarlah itu boleh menghantarkan kami fokus kepada Tuhan lagi. Sehingga membuat iman kami dikuatkan. Kami mau menjadi follower-Mu, murid-Mu ya Tuhan, yang sejati, setia sampai akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Roh Kudus yang akan memampukan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, salam fokus kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Huina. Hari ini saya mau bersaksi bagaimana dulunya saya dan keluarga dari agama lain kemudian pindah ke agama Kristen. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ini anugerah dari Tuhan yang telah memilih keluarga kami. Saya dulu sangat radikal ya, dan sangat aktif di agama saya itu. Karena saya dulu percaya agama saya itu adalah satu-satunya kebenaran. Jadi saya sering membawa jiwa-jiwa ke wihara. Suatu kali saya mengajak seorang teman saya ke wihara, tapi ditolak. Katanya dia sudah beragama Kristen dan hanya percaya Tuhan Yesus saja. Terus terang saat itu hati saya jadi tertarik dengan nama Tuhan Yesus. Tapi hanya tertarik saja ya, bukan percaya. Cuma tertarik saja. Bagaimana tidak? Saya pernah dipesan sama guru wihara. Kalau mau mengajak orang ke wihara, jangan cari yang sudah beragama Kristen. Kalau dari yang lain semuanya sih boleh. Karena mereka sangat setia pada Tuhan mereka. Itu sempat membuat saya jadi berpikir, kok yang Kristen gak bisa digoyahkan ya? Kan, saya beberapa kali diajak teman ke gereja. Tapi hati saya masih tetap bersikukuh pada agama saya dulu. Kemudian saya berkenalan dengan seorang pendeta, dan pendeta itu menginjili saya. Katanya kita itu harus menyembah pencipta, bukan ciptaan. Hal itu buat saya berpikir, apakah dewa yang saya sembah selama ini adalah pencipta atau ciptaan? Dan saya juga ingat, pendeta itu juga pernah bilang, percuma kamu bakar motor yang terbuat dari kertas itu untuk orang mati. Karena orang yang sudah mati tidak mungkin bisa terima apapun lagi. Lagian di surga itu semua sudah tersedia apapun yang kita butuhkan. Dengan catatan kalau orang yang mati itu masuk surga ya. Tapi kalau neraka itu sudah tidak bisa menerima. Nah kata-kata itu terus terdiang-diang di telinga saya. Singkat cerita, kami sekeluarga pindah ke Surabaya, kita tinggal jauh dari wihara. Karena terlalu jauh tempatnya wihara dengan rumah kami, maka sejak saat itu kami sudah tidak pernah ke wihara lagi. Nah, karena tidak ada pegangan hidup, maka akhirnya saya mencari gereja. Dan ternyata di gereja hidup saya diubahkan. Dan saya juga percaya sama Tuhan Yesus saat itu juga. Anak-anak saya dan suami saya awalnya belum percaya. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka juga jadi percaya Tuhan Yesus. Intinya saya hari ini cuma mau bersyukur sama Tuhan
Tuhan membuat saya telah mengenal Dia, dan bahkan salah satu dari anak saya sudah menjadi hamba Tuhan. Tuhan punya banyak cara bisa membuat kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Mari saya mau mengajak setiap kita untuk ingat bagaimana dulu Tuhan membuat kita mengenal Dia dan bersyukurlah. Tetap doakan kalau ada di antara keluarga saudara yang belum percaya Tuhan, doakanlah. Doakanlah mereka terus dan yakinlah Tuhan bahwa Tuhan pasti akan bekerja dan waktu Tuhan yang terbaik untuk membuat mereka bertobat. Sekian dari kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Evangelis Robin untuk khotbah yang telah disampaikan. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan. Mari kita bawakan satu pujian, I Am Here. Memang benar, atas anugerah Tuhan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita, melakukan kegiatan kita seperti biasanya. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Sekali lagi mari kita katakan, Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. forever. Forever I will praise your name. Tak henti-hentinya kami mau terus berterima kasih kepada Tuhan.
Jikalau kami mengingat Tuhan, ada banyak sekali kebaikan Tuhan kepada setiap kami. Kebaikan-kebaikan yang kecil sekalipun, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengingatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Kau masih berikan pada kami, untuk kesehatan, kecukupan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami ingin hanya berterima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu memohon kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan pada setiap mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, sakit, penyakit, ekonomi, pergumulan keluarga, ataupun pergumulan yang lainnya. Tuhan, kiranya yang boleh menyediakan jalan keluar tepat pada waktunya. Dan Tuhan, Kau boleh menolong setiap jemaat di tempat ini dengan Engkau membuat mereka mengingat akan kebaikan-Mu. Itu boleh menjadi langkah awal untuk setiap kami Tuhan. Kami bisa menuju kepada langkah yang lebih baik. Kami bisa bersyukur. Kami bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus ya Tuhan menyerahkan untuk panitia Natal yang terus bekerja Tuhan. Sebentar lagi kami akan memperingati hari kelahiran Tuhan. Tuhan tolong tuh setiap panitia supaya boleh mengerti, boleh mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, panitia hanya melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dan pada akhirnya Natal nanti Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami juga terus menyerahkannya Tuhan untuk pemerintah kami, pusat maupun daerah. Tuhan yang berikan kerjasama yang baik, sosialisasi yang baik antara pusat dengan daerah. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk setiap problema yang ada di dalam bangsa kami. Tuhan, mohon Tuhan sendiri yang boleh memulihkan, Tuhan sendiri yang boleh berintervensi di dalam bangsa kami. Pergumulan ekonomi Tuhan, kami rindu ekonomi bangsa ini boleh didongkrak Tuhan, boleh bangkit kembali. Kami juga rindu ya Tuhan, ada banyak lapangan kerja yang boleh tercipta pada tahun depan. Sehingga ada banyak orang yang saat ini jobless, yang tidak memiliki pekerjaan. Tahun depan Tuhan mereka boleh memiliki pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa setiap kami. Dan juga Tuhan, ini persembahan kami. Kami serahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kami bersyukur Tuhan boleh mengikuti ibadah ini. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh kembali menguatkan kami. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan kesaksian yang juga boleh menjadi berkat untuk setiap kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami hendak pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari kita boleh angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada setiap kita, penghiburan, tuntunan, kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa memimpin jalan hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini ada 4 pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Minggu depan kita masih melanjutkan rangkaian seri Tuhan Yesus melakukan ke-7 tanda atau mukjizat dalam Injil Yohanes. Dan kita akan sampai pada tema Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Setiap kita pasti akan belajar sesuatu lagi dari peristiwa ini, saudara. Nah, saudara, saya menghimbau setiap kita yang di rumah boleh tetap setia mengikuti ibadah, meskipun secara online. Tapi biarlah itu tidak menghilangkan rasa rindu kita, semangat kita akan mengikuti ibadah. Saya rindu setiap kita, saudara, boleh tetap mempersiapkan hati dengan baik untuk mengikuti ibadah. Jam 10:30, saudara, melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian, malam hari ini kita tidak ada Sunday Talk, saudara ya, karena kita sudah geser harinya ke hari Jumat kemarin, yaitu di webinar kemarin. Jadi malam ini tidak ada Sunday Talk. Minggu depan kita ada Sunday Talk dengan tema menyembah di dalam roh dan kebenaran bersama dengan evangelis Agrada Ciputra. Saudara, ikutilah, kita akan belajar tentang bagaimana kita itu memiliki sikap seorang penyembah. Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran itu maksudnya apa? Ya, saudara, seharusnya waktu kita menyembah Tuhan, kita tuh ada 2 ciri nih. Harus menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran. Nah, saudara, pasti ada pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Ikutilah minggu depan, saudara, jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian, saudara, saya terus mengundang pada setiap saudara yang terbeban untuk melayani anak-anak, saudara dapat menghubungi saya di nomor yang tertera di bawah ini. Gereja kita saat ini sedang kekurangan guru-guru sekolah minggu. Jikalau ada di antara kita yang diberikan karunia untuk melayani anak-anak, mari saudara kita tidak menyembunyikan, tapi kita mau menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, Natal akan diadakan tanggal 24 Desember. Nah, ini adalah Natal gabungan BCS Medan, S4, dan MTMH seluruh Indonesia, saudara. Jadi ini adalah Natal gabungan yang kita adakan tanggal 24 Desember, jam 7:30 malam. Bagi saudara sekalian yang masih belum mendaftar, ayo saudara daftar, karena ini untuk keperluan pembagian souvenir untuk saudara sekalian. Saudara, ketika mendaftar, daftarkan sekalian untuk keluarga saudara. Berapa anggota keluarga yang mau ikut di dalam Natal ini? Ya, saudara dapat menghubungi saudara Asyong ya di nomor yang tertera di bawah ini. Baik, demikian pengumuman warta hari ini. Saya berharap saudara tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah ataupun berkat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.